Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salfa Syarisa sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Devi sebagai materi pertama. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Indra selaku pemateri. Baik, dari dalam kelompok kami ini presentasikan tentang kedokteran gigi forensik dan antropologi berdasarkan kajian dari Asosiasi Dokter Gigi Amerika. Yang saya persilakan dari pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan membahas antropologi gigi. Jadi antropologi gigi adalah cabang antropologi fisik yang mempelajari variasi morfologi dan evolusi gigi. Gigi sangat berguna karena lebih tahan lama dibanding tulang, bahkan bisa menjadi sumber DNA purba. Selanjutnya itu identifikasi gigi. Dalam antropologi gigi diidentifikasi dengan kode I untuk insipus, C untuk caninus, P untuk premolar, dan M untuk molar. Sistem ini berbeda dengan kedokteran gigi klinis, tapi lebih menekankan pada aspek evolusi. Selanjutnya itu antropologi forensik. Antropologi forensik memanfaatkan analisis tulang dan gigi untuk membantu identifikasi individu dalam konteks mediko-legal, misalnya kasus kriminal, orang hilang, atau bencana massal. Selanjutnya itu kedokteran gigi forensik. Kedokteran gigi forensik atau odontologi forensik berperan besar dalam identifikasi jenazah. Gigi bisa digunakan untuk memperkirakan usia, jenis kelamin, ras, hingga mencocokkan catatan medis gigi dengan sisa jenazah. Selanjutnya itu analisis tambahan. Selain identifikasi, odontologi forensik juga dapat menganalisis trauma pada gigi, jejak gigitan, dan kondisi kesehatan mulut. DNA dan pulpa gigi juga bisa dipakai untuk analisis genetis. Mungkin saja paparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan untuk materi kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang bioarkeologi dan paleoantropologi, di mana studi ini membahas tentang sisa manusia masa lalu dikenal sebagai bioarkeologi atau osteoarkeologi. Jika sisa-sisa tersebut berupa fosil kuno, maka bidangnya disebut paleoantropologi. Misalnya penelitian terhadap Neanderthal atau Erectus. Selanjutnya saya membahas tentang evolusi gigi manusia. Evolusi gigi manusia menunjukkan perubahan dari gigi reptil sederhana hingga gigi manusia heterodon. Pada primata termasuk manusia, formula gigi standar adalah 2/1 sampai 2/3 kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi populasi, ukuran dan bentuk gigi berbeda pada setiap populasi. Misalnya, penduduk asli Australia memiliki ukuran mahkota gigi terbesar, sementara populasi Asia Timur dan Eropa memiliki gigi relatif kecil. Selanjutnya, analisis usia dengan gigi. Perkembangan dan erupsi gigi adalah metode paling akurat untuk memperkirakan usia anak dan remaja. Contohnya, gigi geraham kedua pada usia 12 tahun dan geraham bungsu pada usia 18 tahun. Selanjutnya, morfologi fungsional. Secara fungsi, gigi anterior berperan untuk memotong dan menggenggam, sedangkan gigi posterior untuk mengunyah. Variasi bentuk gigi sangat dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, kesimpulan dari kedokteran gigi forensik dan antropologi sangat penting dalam memahami evolusi manusia, sekaligus membantu proses identifikasi dalam dunia hukum. Dan sebagai materi ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih atas kesempatan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.